Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong, dan selalu menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon, kiranya Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah jangan padamkan roh doamu. Bacaan diambil dari surat Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian sabda Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sebuah desa di Vietnam Selatan tahun 1968 mengalami mukjizat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di dalam kegelapan, satu batalion dari 1000 batalion tentara Viet Cong yang ada di daerah itu memasuki desa dan memperingatkan warga desa. Besok adalah giliran desa ini. Jadi, jika kalian merasa harus meninggalkan desa ini, tinggalkanlah sekarang juga. Sebagian penduduk desa adalah pengikut Yesus. Mereka akhirnya saling mencari dan bertemu satu sama lain. Meskipun jumlah mereka jauh lebih kecil dibandingkan pasukan tentara yang sangat banyak, namun mereka memutuskan untuk berdoa dan meminta pertolongan Tuhan tanpa harus keluar dari desa itu. Mereka bernyanyi dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Keesokan harinya ketika senja, mereka melihat dengan jelas musuh bergerak ke arah pinggiran desa. Beberapa hari kemudian, sebagian tentara Viet Cong yang tertangkap dan dibawa masuk ke desa untuk dipenjarakan. Ketika para tentara itu ditanya apa yang terjadi, mereka menjawab, "Ketika kami mulai menyerang desa ini dengan tembakan, kami melihat desa ini dikelilingi makhluk-makhluk berpakaian putih dan bercahaya. Ketika kami menembak mereka, mereka malah bertambah besar dan semakin bercahaya. Mereka bergerak untuk menyerang kami dan mereka tidak bisa jatuh. Itu sebabnya kami berlari ke arah pinggiran desa tanpa berhenti." Saudara yang terkasih, melalui doa, Tuhan membuat musuh mereka seperti asap tertiup angin dan meleleh bagaikan lilin dalam api. Saudara, jangan padamkan semangat untuk berdoa, karena melalui doa banyak hal bisa terjadi. Kita tidak bisa mengubah keadaan yang sulit dengan kekuatan sendiri. Banyak hal yang membuat kita merasa takut dan gentar. Tetapi melalui doa, kita dimampukan untuk menghadapi setiap kesulitan. Jika saat ini kita berada dalam ketakutan atau kegelisahan karena penyakit, karena ekonomi, ujian, masalah keluarga, hutang piutang dan sebagainya, datanglah pada Tuhan di dalam doa. Doa mampu menarik kuasa Tuhan. Ketika kekuatan, kekayaan atau kehebatan manusia tidak bisa menolong, carilah Tuhan di dalam doa. Kita adalah pribadi yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Tuhan siap untuk menolong kita, asalkan hati kita terbuka
untuk percaya kepadanya. Saudara yang terkasih, mari kita bangun karakter untuk mempercayai Tuhan dalam setiap hal. Karena itu, libatkanlah Tuhan, datanglah kepada Tuhan di dalam doa untuk meminta pertolongannya. Pasti Tuhan akan bertindak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, jangan biarkan godaan dunia mengikis iman kami, tetapi mampukan kami untuk mengalahkan godaan dengan iman dan doa kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan untuk hadir dan menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang telah dilakukannya, sehingga mereka akan memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam menjalankan aktivitas kami hari ini. Kami memohon kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan pagi ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.